warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Raya Patikayan kilometer 7 Desa Pantirjo, Kecamatan Gabus, podcast inspirasi belajar mengajar SMK Taruna Bangsa Pati bersama saya, Musta'ana, hadir di ruang dengar Anda selama 30 menit. Menyajikan isu terhangat pendidikan dan bincang seru dengan topik menarik. Podcast edisi hari ini menyikapi pandemi COVID-19 dan segudang tantangan yang dihadapi pendidik di SMK Taruna Bangsa Pati. Bagaimana kabarnya Sobat Pijar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Menjalani kenormalan baru di masa pandemi COVID-19 tentunya tidak mudah ya. Jadi tetap terapkan 3M di kehidupan sehari-hari. Apa itu 3M? Mari kita saksikan video tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Taruna Bangsa Pati. Di era kenormalan baru ini, kita harus senantiasa menjaga kesehatan diri kita untuk tidak keluar rumah dalam kondisi-kondisi yang tidak terlalu penting. Di era normal ini, kita harus menerapkan 3M untuk menjaga kesehatan diri kita. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Nah, anak-anakku sekalian, terapkan selalu 3M dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kenormalan baru pandemi COVID-19, apakah pembelajaran daring efektif untuk Indonesia dan bagaimana tantangan yang dihadapi pendidik, terutama di SMK Taruna Bangsa Pati? Selama 30 menit, kita akan mengupas tuntas bersama narasumber-narasumber yang sudah hadir di podcast pagi hari ini. Kita sapa dulu, telah hadir di sini Bapak Ibu Guru dari SMK Taruna Bangsa Pati. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik. Sangat baik ya. Ya, monggo diperkenalkan dulu Bapak Ibu kepada pendengar dan pemirsa setia podcast Pijar SMK Taruna Bangsa Pati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasmui, saya guru BK SMK Taruna Bangsa. Selamat siang teman-teman semua. Nama saya Budi. Di sini kami mewakili dari gugus COVID SMK Taruna Bangsa Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Karmila. Saya mengampu bahasa Indonesia di SMK Taruna Bangsa Pati. Ya, terima kasih Bapak Ibu narasumber ya untuk perkenalan di podcast pagi hari ini. Nah, jangan lupa sahabat Pijar yang ingin mengirimkan pertanyaannya bisa langsung di line SMS di 08245230415 atau di line teleponnya 02954105599. Nah, nanti di akhir sesi pertanyaannya akan langsung dijawab oleh narasumber yang sudah hadir pada podcast pagi hari ini. Dan kemarin sudah ada masuk ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari siswa-siswi SMK Taruna. Nah, sudah kurang lebih 7 bulan ya Bapak Ibu ya, kita menjalani kenormalan baru di masa pandemi COVID-19. Bagaimana pembelajaran di SMK Taruna Bangsa Pati? Seperti yang disampaikan Bapak Mendikbud, bahwa karena kita termasuk di zona merah, jadi mau tidak mau pelaksanaan pembelajaran secara daring. Seperti itu. Ya, pembelajarannya secara daring ya, Ibu ya. Ya, jadi dari awal hingga saat ini
pembelajaran di SMK Tarunan Bangsa dialihkan menjadi daring gitu. Ya, ini menanggapi pemberitaan soal sekolah tatap muka, Pak. Ini kan pemerintah telah mengizinkan penyelenggaraan sekolah tatap muka khusus untuk zona hijau dan kuning, ya. Bagaimana dengan SMK Tarunan Bangsa sendiri, Pak? Ya, terima kasih Gus. Untuk SMK Tarunan Bangsa sendiri, walaupun kita belum mengadakan pembelajaran tatap muka, tapi kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kami menyiapkan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali apabila nanti pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan. Kita sudah menyiapkan petugas yang membawa termogan nanti untuk mengecek suhu tubuh anak. Sesudah itu dia apabila suhu tubuhnya di bawah 37 derajat Celcius, nanti dia akan masuk ke bilik desinfektan. Di situ yang kami pakai cairan yang ramah lingkungan, Bu, yang ramah lingkungan, tidak pedih di kulit. Nanti sudah di situ anak tentu diwajibkan untuk mencuci tangan, karena mencuci tangan ini adalah sangat penting sekali. Oh ya, saya hampir lupa. Di samping itu anak-anak wajib memakai masker. Ini, ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan. Sesudah itu dengan tetap menjaga jarak, anak-anak nanti masuk ke kelas masing-masing. Yang tempat duduknya itu satu ruangannya sekitar 20 sampai 15 anak dengan jarak 2 meter untuk masing-masing tempat duduk, gitu Bu. Dan nanti juga kami dari Bapak Ibu guru semua akan selalu memantau anak untuk tetap menjaga jarak, karena sesuai dengan protokol itu kita harus memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan. Dan juga kita jangan sering menyentuh wajah, karena nanti virus itu akan masuk bisa masuk lewat mata, lewat telinga, lewat mulut kita. Makanya saat di pembelajaran nanti anak-anak mau juga diingatkan untuk jangan sering untuk memegang wajah mereka. Saat masker mungkin miring juga jangan sering dibenerin gitu, harus cuci tangan dulu baru dibenerin. Kayak gitu Bu. Ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Asmi ya, sebagai guru BK di SMK Tarunan Bangsa Pati. Nah, pembelajaran daring Pak, ini tentunya hal yang baru ya, yang kita laksanakan di SMK Tarunan Bangsa Pati, karena sebelumnya pembelajaran berada di sekolah ya. Nah, saya ingin tahu, dan mungkin sahabat teacher juga yang di rumah juga ingin tahu, bagaimana minat belajar siswa di SMK Tarunan Bangsa Pati selama masa pandemi COVID-19 ini. Ya, selama pandemi saat ini pembelajaran daring di SMK Tarunan Bangsa memang ada penurunan dari anak, karena mungkin yang dirasakan siswa mungkin ada rasa jenuh juga, karena kita atau mungkin semuanya di dunia pendidikan ini merasakan ya, hampir 7 bulan kita melakukan pembelajaran daring. Mungkin dari siswa juga kuota internet juga mungkin itu yang mempengaruhi, dan jaringan juga berkendala untuk siswa-siswa kita, karena siswa-siswa kita tidak di dekat-dekat kota atau mungkin dengan sinyal yang baik, tetapi juga ada siswa kita yang letaknya itu di perbukitan dan pelosok juga. Seperti itu ya. Jadi kejenuhan dari siswa ya, grafiknya jadi naik turun minat belajarnya siswa, dan juga tantangan berikutnya adalah tentang internet ya Pak ya, jaringan ya, karena memang jaringan di daerah selatan ini tidak merata seperti itu, tidak mendukung dalam pembelajaran daring. Nah itu tadi tantangannya Pak, bagaimana Pak Asmi sebagai guru BK ini memotivasi siswanya secara psikis siap dalam menerima pembelajaran daring? Iya, saya selalu sampaikan ke siswa-siswa saya untuk konsultasi atau mungkin ada permasalahan atau mungkin mendapat kesusahan dalam mengikuti pembelajaran daring, nomor WA saya itu 24 jam saya siap menerima atau merespon curhatan atau konflik. Saya buka sampai 24 jam. Dan mungkin ini yang menjadi motivasi mereka juga. Saya selalu di grup kelas itu saya juga sering
ngopiak-ngopiaki anak untuk waktunya absen ya absen, waktunya pembelajaran daring ya pembelajaran daring, dan itu tidak hanya dari guru BK saja, tetapi semua guru mapel yang masuk di grup kelas tersebut kita sama-sama kompak satu misi untuk menyemangati anak-anak agar pembelajaran daring ini sebisa mungkin bisa efektif untuk mereka. Jadi alhamdulillah di SMK Taruna Bangsa guru dan BK ini solid. Jadi selalu memotivasi, selalu memberikan video atau mungkin kata-kata motivasi untuk mereka agar mereka selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Iya, berupa video kata-kata motivasi ya Pak yang diberikan kepada siswa-siswi di SMK Taruna Bangsa Pati. Nah ini sebetulnya saya juga ingin tahu Pak ya, mungkin sahabat kerja juga kepo ya Pak ya. Apa sih yang dikeluhkan siswa ini paling banyak? Yang dikeluhkan curhatnya apa? Yang dicurhatkan ke Pak Asmi ini apa? Kemudian bagaimana khususnya respon dari siswa kita di kelas 3 ini yang tahun depan sudah lulus dari SMK Taruna Bangsa, ada tidak Pak keluhan dari siswa seperti apa? Oke, karena di sini sebagai SMK Taruna Bangsa, sekolah kejuruan, jadi yang ditakutkan atau yang dikeluhkan siswa itu adalah tentang mata pelajaran praktek. Jadi untuk prakteknya, karena kalau untuk teori secara daring masih aman. Secara daring masih aman karena materi atau PowerPoint atau media pembelajaran dari guru-guru masih bisa diterima. Maksudnya masih bisa di-share dengan mudah dan masih bisa dipahami. Tapi untuk praktek ini yang susah karena praktek pun kita masih belum diizinkan ya. Jadi mungkin yang menjadi kegelisahan siswa kelas 3 dan kelas 2 mungkin itu adalah prakteknya, karena tidak mungkin praktek itu dilaksanakan secara daring, sangat tidak efektif. Karena praktek itu anak harus tahu barangnya dan memegangnya. Kalau untuk jurusan teknik sepeda motor dan teknik kendaraan ringan, dan mungkin itu yang dikeluhkan dari siswa. Dan mungkin yang dikeluhkan lagi ya mungkin anak masih masih kesulitan di aplikasinya, karena sosialisasinya hanya lewat daring, hanya melewat WA atau lewat aplikasi pembelajaran lain, dan mungkin saja membagi guru saja itu ketika mengikuti pelatihan pun masih kesusahan. Dan sekarang anak dipaksa untuk bisa mengikuti itu hanya diberikan video, dan mungkin untuk anak yang aktif masih bisa langsung japri ke guru yang bersangkutan gitu. Yeah. Nah itu dari pihak guru juga sudah memberikan video tutorialnya, cuman kemampuan anak berbeda-beda. Ada yang bisa memahami dan ada juga yang masih kesulitan di aplikasi pembelajaran. Ya seperti itu ya. Jadi yang dikeluhkan siswa ini justru lebih ke prakteknya, karena emang sulit ya untuk kami sendiri sebagai pelaksana pendidikan ini di jenjang SMK, walaupun sudah diberikan video pembelajaran tentang pelaksanaan prakteknya sendiri, itu siswa masih kesulitan ya Pak ya, seperti itu ya. Nah, pertanyaan untuk Bu Mila ya, sebagai guru mapel bahasa Indonesia. Bu, bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring di SMK Taruna Bangsa, khusus untuk mapel bahasa Indonesia? Pembelajaran daring bahasa Indonesia di SMK Taruna Bangsa Pati, saya jelaskan terlebih dahulu. Sebelum melaksanakan KBM, saya melakukan diagnosa awal non kognitif dalam hal ini. Saya lakukan pemetaan di mana siswa itu yang bisa mengakses internet dan yang kesulitan mengakses internet. Karena bagaimanapun dalam pembelajaran KBM online, media utama yang digunakan adalah internet. Setelah saya melakukan pemetaan itu, otomatis perlakuan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain berbeda. Nah, ketika melakukan itu muncullah kesulitan.
Nah, karena tetap nanti harus ada solusi ketika ditemukan siswa ada yang memiliki kendala tidak kesulitan mengakses internet. Iya. Nah, ini metode apa Ibu yang telah Ibu Mila terapkan dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia? Metode yang saya gunakan tidak jauh beda dengan ketika kita melaksanakan KBM luring, yaitu metode diskusi, tanya jawab, dan seminimal mungkin menggunakan ceramah. Tetap ceramah itu ada. Nah, ketika saya menyampaikan materi, saya menggunakan aplikasi Kuiper. Tugas pun demikian. Diskusi ketika saya melakukan diskusi itu bisa melalui chat dalam aplikasi Kuiper dan bisa juga melalui grup per kelas. Grup WhatsApp ya? Ya, dan yang terakhir Jari. Kita beralih ya, saya ingin langsung bertanya ke Pak Budi sebagai Ketua Tim Satgas COVID di SMK Taruna Bangsa. Pak Budi tadi di awal sudah menyampaikan kebijakan yang dirancang di SMK Taruna Bangsa menyambut siswa-siswinya yang akan nanti melaksanakan pembelajaran di sekolah. Tapi ini saya ingin menanyakan giat publikasi apa yang sudah dilaksanakan di SMK Taruna Bangsa terkait protokol kesehatan seperti itu dan informasi COVID-19 ini. Begitu. Giat publikasinya seperti apa? Oke, terima kasih Bu. Untuk giat-giat kami yang sudah kami laksanakan, kami mendapatkan dukungan penuh dari teman-teman, terutama dari tim IT SMK Taruna Bangsa yang sudah membuat video untuk tutorial dalam menghadapi new normal baru ini. New normal baru ini sudah dibuat dan video itu mencakup semua apa yang harus dilakukan tentang protokol kesehatan saat mereka masuk nanti. Dan itu sudah kita sosialisasikan lewat WhatsApp grup kelas, lewat media sosial, lewat Facebook yang dimiliki oleh sekolah dan juga lewat YouTube. Jadi anak-anak saya yakin sudah bisa melihat itu semua Bu, dan untuk meyakinkan kami juga berkoordinasi dengan Puskesmas Gabus 2 terdekat. Kami mengundang beliau untuk hadir di tempat kami. Sudah ada dari petugas Puskesmas 3 orang dan beliau mengatakan apa yang kami lakukan sudah memenuhi standar kesehatan dan beliau juga mengecek untuk desinfektan yang kita pakai ini apa, komposisinya bagaimana, sudah dilihat dan beliau mengatakan bahwa memang itu diperbolehkan untuk dipakai sebagai cairan di bilik desinfektan, sehingga kami yakin dalam menyongsong new normal ini, masa transisi ini, KBM tatap muka, kami yakin kami sudah siap untuk melaksanakan itu. Ya, ini kita menuju ke sesi membacakan pertanyaan ya yang sudah masuk di line WhatsApp atau SMS-nya 082245830415. Nah, ini kalau saya lihat dari pesan yang masuk ini kebanyakan ini dari siswa-siswi kita ya Bapak Ibu ya. Nanti dijawab pertanyaannya. Ada dari yang pertama Wibi Hutafia kelas 10 TKJ. Bagaimana cara mengatasi kendala siswa yang tidak mempunyai perangkat HP atau laptop untuk pembelajaran daring? Mungkin yang bisa dilaksanakan ketika peserta didik atau siswa itu tidak memiliki perangkat HP pada sangat penting ya Bu ya, pembelajaran daring itu nanti sebelumnya saya sampaikan dulu model pembelajaran daring bisa dilakukan dengan 3 Bu, yaitu daring, luring, gabungan dari daring dan luring. Nah, kalau dalam hal ini kita bisa menerapkan luring Bu, luring dengan guru kunjung. Jadi ketika guru berkunjung, misalkan yang memiliki masalah tersebut cuma satu, ya biar tidak percuma, bisa kita nanti di sekitar mereka kalau ada siswa kita buat kelompok kecil di sana. Jadi luring dengan guru berkunjung ke siswanya ya, mahasiswanya. Iya. Terima kasih Bu Mila sudah menjawab pertanyaan dari Bibi Hutafia kelas 10 TKJ. Selanjutnya ada dari Miftahul Huda kelas 12 TKROA. Apa solusi agar para siswa bisa melakukan pembelajaran daring secara efektif? Ini karena Pak Bu pembelajarannya
selama masa pandemi ini kurang efektif, kita tidak memiliki kuota dan internet yang mendukung. Seperti itu. Bagaimana Pak agar siswa bisa melakukan belajar daring secara efektif? Ya, kalau untuk kendala yang dialami siswa tersebut, terutama di kuota data internet, sebenarnya dari pihak sekolah pun sudah berupaya memberikan bantuan paketan itu beberapa kali. Terus dari Telkomsel kemarin juga ada bantuan paket belajar yang bisa diakses di aplikasi belajar di ruang guru, itu cukup membantu. Dan dari Kemendikbud kemarin juga untuk siswa dan guru juga mendapatkan bantuan kuota juga. Kalau nggak salah kurang lebih 37 kuota belajar dan 5 giga kuota internet. Itu menurut saya adalah salah satu solusi, dan menurut saya sudah cukup sangat membantu dengan kuota sebesar itu untuk mengikuti pembelajaran daring secara efektif. Sudah ada bantuan kuota ya Pak? Seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Asmui sudah menjawab pertanyaan dari tamu muda. Selanjutnya pertanyaan dari Septa Pinkan Putri Agustina, kelas 11 TKJ. Apakah biaya pemeriksaan pendidik terduga COVID-19 dapat dibiayai dari BOS? Ya, saya dulu ya. Ya. Kalau di sini mungkin saya tidak berkompeten untuk menjawab Bu ya, untuk itu. Tapi pengalaman saya di lembaga pendidikan yang lain itu diperbolehkan Bu untuk dana BOS ini tahun ini itu sepenuhnya bisa dipakai untuk penanggulangan COVID-19, dari pembelian masker, pembelian kuota, sabun untuk mencuci tangan, dan semuanya itu diperbolehkan untuk itu, dan memang diposkan untuk itu karena masa pandemi ini kesehatan nomor satu Bu. Kalau kesehatan dulu bisa jalan, nanti yang lain-lainnya akan mengikuti. Saya seperti itu. Ini tiba saatnya kita di penghujung podcast pada pagi hari ini. Untuk perjumpaan kita sesi podcast hari ini, saya ingin mendengar semangat dan pesan inspiratif dari Bapak Ibu guru untuk mendengar dan pemirsa setiap podcast IJA. Monggo bisa dimulai dari Pak Asmui. Ya. Untuk pesan kepada siswa-siswa saya, terutama saya adalah guru bimbingan konseling kelas 12, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, dan selalu percaya diri, karena saya selalu membuka layanan bimbingan konseling maupun layanan konseling individu, kelompok, maupun konsultasi tentang permasalahan atau tentang bimbingan karir nanti ke depan. Kalian ingin seperti apa, itu untuk saya selalu siap 24 jam menerima konsultasi online lewat WA. Itu jadi tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Ya, terima kasih Pak Asmui. Dari Pak Budi, pesan inspiratifnya. Ya, untuk anak-anak semuanya ya, sama dengan Pak As tadi ya, tetap semangat. Kesehatan itu nomor satu, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan jangan lupa kalian itu harus belajar dengan giat, karena di era ini semuanya memakai teknologi. Peran manusia sudah mulai dihadirkan teknologi. Kalau kalian tidak mampu bersaing, maka kalian akan cuma menjadi penonton, dan kalaupun kerja kalian cuma menjadi kelas operator, bukan kelas tenaga ahli. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Budi. Selanjutnya Bu Mila ya. Ya, terima kasih. Bagaimanapun juga situasi ini memberi tantangan baru buat kita selaku pendidik. Karena saya merasakan, saya tuh tiap hari ingin melakukan perubahan, terutama di bidang KBM online saya. Karena saya merasa siswa akan bosan kalau kita melakukan memberikan media pembelajaran yang monoton. Jadi di sini monggo, mari para pendidik seluruh Indonesia, kita tetap semangat dan selalu berinovasi, berkreasi, memberikan
model pembelajaran yang terbaik buat anak-anak didik kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mila, Pak Budi dan Pak Asri ya atas pesan-pesan inspiratif yang disampaikan untuk sahabat Ijar. Terima kasih saya sampaikan kepada Direktur Pembina SMK Taruna Bangsa Pati, Bapak Sudari Sarjana Komputer yang telah memberikan kesempatan kami mengikuti podcast sehingga terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kepala SMK Taruna Bangsa Pati, Ibu Dwi Armulyani Sarjana Psikologi yang telah selalu memberikan dukungan kepada guru-guru di SMK Taruna Bangsa untuk tetap semangat melaksanakan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada tim produksi yang membantu terciptanya karya ini, pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan yang telah juga membantu proses produksi ini, kepada Bapak Ibu narasumber yang telah hadir ya pada pagi hari ini yang telah berkontribusi dalam podcast Gelar Karya Guru Jateng tahun 2020, dan terakhir kepada pemirsa dan pendengar setiap podcast Ijar SMK Taruna Bangsa Pati. Semoga karya ini diterima oleh masyarakat khususnya warga dunia pendidikan dan semoga bermanfaat. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan dan terapkan selalu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.